Halo semuanya, perkenalkan saya Jonathan Owen Satya. Di sini saya mau menjelaskan langkah-langkah dalam proses pembuatan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, jadi pertama-tama langkah pertama itu kita jelas perlu yang namanya COA atau akun-akun. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ke akun-akun nama akunnya dan di sini kita butuh membuat akun gabungan. Jadi contoh bentuk akun gabungan itu seperti ini. Nah, tapi jika kita nulis satu-satu bakal lama kan, apalagi kalau lebih banyak dari ini. Jadi kita perlu menggunakan rumus sama dengan concatenate ini. Nah, jadi pertama kita akan klik ini 101 yaitu di C3 lalu titik koma. Nah, karena kita mau spasi seperti yang saya contohkan tadi, jadi kita perlu petik 2 spasi, petik 2 lagi, titik koma, lalu keterangan, terus kita enter. Nah, jadi seperti yang tadi, lalu kita tinggal drag saja full ke bawah, ini akan otomatis selesai semuanya. Oke, lanjut kita bakal ke jurnal umum. Nah, jurnal umum itu kita perlu nomor transaksi, tanggalnya, akun debit, akun kredit, lalu ada juga debitnya, kredit, keterangan, dan juga akunnya. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal umum ini, saya mau masukkan yang namanya rumus data validation, di mana itu sangat membantu kita nantinya dalam memasukkan akun debit dan akun kredit ini. Jadi kita bakal masuk ke data, lalu data validation, kita pencet yang list. Nah, source-nya dari mana? Source-nya kita bakal ambil dari COA ini. Kita pilih yang gabungan saja. Klik OK. Nah, gunanya apa sih? Jadi gunanya itu kita bisa tinggal milih gini doang. Jadi tidak perlu ngeklik satu-satu. Contoh seperti ini. Kas modal. Nah, seperti itu. Lanjutnya aku mau juga bikin sebelum kita mulai di akun supaya tidak menulis satu-satu kita menggunakan rumus if. Jadi if D3 sama dengan 0. Jadi kita akan kalau D3 sama dengan 0 kita akan tulis berarti di E3. Namun jika E3 itu tidak ada maka tertulis D3. Kita enter. Nah, jadi seperti ini. Oke. Sini saya akan rapikan terlebih dahulu untuk tabel jurnal umumnya. Oke, kita bakal masuk ke soal yang saya bikin. Jadi di sini, nah, surat pernyataan penyetoran modal atas atas bengkel sejahtera sebesar 40 juta. Nah, berarti di jurnal umumnya kita bakal masuk akun kas dan modal. Kenapa masuk kas? Karena kita mendapatkan modal secara tunai, jadi masuk aset tunai yaitu kas. Lalu untuk modal sendiri kenapa kok masuk kredit? Karena modal itu menambah yang namanya ekuitas dan tempat ekuitas itu ada di kredit. Jadi nilainya tadi adalah 40 juta di debit, 40 juta di kredit. Nah, di sini saya mau menggunakan ini saja. Nah, seperti ini. Keterangannya adalah
Penyetoran modal awal. Nanti kita bisa track ke bawah, tapi nanti aja. Oke, untuk transaksi yang kedua. Oh ya, tadi itu ada pada tanggal 1 Januari 2025. Ya, kita bakal masuk ke kedua, yaitu invoice pembelian peralatan bengkel. Nah, di sini kan udah kelihatan cara pembayarannya sebagai tunai dan total pembeliannya ada 15 juta. Nah, itu masuk di mana? Jadi di debitnya akan menambah yang namanya peralatan karena membeli peralatan bengkel. Kenapa masuk akun debit? Karena peralatan itu termasuk aset kita atau hak kita. Lalu di akun kredit masuk kas. Kenapa kok kas di kredit? Karena kita sudah membayar sesuatu. Jadi untuk mengurangi kasnya jadi tulis di kredit karena mengurangi aset. Oke, kita bisa lihat nilainya 15 juta. Berapa pembelian? Oke, lanjut kita ke transaksi nomor 3. Nah, di transaksi nomor 3 ini pembelian perlengkapan bengkel. Terus cara pembayarannya secara kredit di sini. Jadi kalau seperti itu pada tanggal 3 Januari. Dan seperti itu berarti kita akan masuk perlengkapan, akan di debit karena menambah aset. Lalu yang kedua karena secara kredit, berarti itu termasuk hutang usaha. Kenapa kok utang usaha di kredit? Jadi utang usaha itu termasuk liabilitas di mana rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, jadi utang usaha itu ada di kredit karena masuk liabilitas. Oke, kita lihat jadi nilainya sebesar 5 juta. Kita tulis saja 5 juta. Ini apa? Pembelian perlengkapan. Oke, oke, seperti itu. Lanjut, kita bakal ke transaksi nomor 4. Oke, transaksi nomor 4 itu kwitansi pembayaran. Jadi ini tuh termasuk penyelesaian jasa ya guys. Karena kenapa? Karena untuk pembayaran servis motor. Jadi pada tanggal 4 Januari. Jadi setelah itu tadi kan penyelesaian secara kas dan sudah ada kwitansinya. Jadi masuk di kas, di debit, lalu masuknya ke pendapatan jasa. Kenapa pendapatan jasa masuk di kredit? Karena pendapatan itu termasuk pada yang namanya, karena pendapatan itu menambah ekuitas atau laba ditahan. Jadinya masuk di kredit. Di sini senilai 5 juta. Tulis 5 juta. Kita tulis di keterangannya pendapatan jasa.
Oke, lanjut kita ke transaksi nomor 5. Nah, faktur penjualan, tapi dilakukan secara kredit nih guys. Jadi itu namanya kita akan masuk ke piutang usaha. Itu pada tanggal 5 Januari. Kenapa kok piutang? Karena di sini tuh masih masih yang namanya faktur penjualan. Jadi di mana faktur penjualan ini belum belum dibayarkan namanya intinya. Jadi masih secara piutang. Lalu akan menambah di pendapatan sebesar 12 juta. Jadi di keterangannya kita bisa tulis kita tulis penjelasan gini saja ya. Oke, lanjut kita akan ke transaksi nomor 6, di mana transaksi nomor 6 ini kwitansi pembayaran piutang. Jadi nomor ini, nah, kwitansi pembayaran piutang berarti untuk pembayaran piutang atas jasa servis pada tanggal 5 Januari 2025 sebesar 10 juta. Berarti ini tanggal 7. Kita tulis dulu. Di sini kita akan kasnya akan bertambah di debit, sedangkan piutangnya di kredit. Nah, penjelasan kenapa kasnya di debit dan piutangnya di kredit, karena piutang usahanya kan sudah dibayarkan menjadi uang kas. Jadi kasnya akan bertambah, sedangkan piutang mereka ke kita itu berkurang. Jadi di kredit. Jadi sebesar 10 juta bayaran piutang. Oke, lanjut ke transaksi nomor 7. Nah, ini kita lihat pembayaran hutang ke toko semua ada pada tanggal 2 Januari. Nah, pada tanggal 2 Januari itu kita melakukan hutang guys, di mana sorry, ini maaf, ini harusnya 3 Januari ya. Saya salah ketik. Oke, pada 3 Januari. Kita lihat 3 Januari kita membeli sebuah perlengkapan secara kredit besar 5 juta. Nih. Nah, kita sudah membayar 3 juta, berarti pada tanggal 9 Januari. Nah, kita bisa lihat di 2 Januari itu peralatan bengkel menambah, sorry, 3 Januari perlengkapan perlengkapan bengkel nambah, utang usaha nambah. Nah, karena kita sudah bayar, berarti utang usahanya akan ada di debit dan kas akan ada di kredit. Nah, penjelasan kenapa utang usaha di debit, karena kita membayar hutang, jadi hutangnya itu jelas berkurang. Nah, karena utangnya berkurang, karena utang itu ada di kredit, jadi untuk menguranginya berarti dimasukkan ke akun debit. Seperti itu. Mengurangi liabilitas lah. Jadi kalau mengurangi liabilitas itu akan masuk di akun debit. Dan kas ini sebaliknya karena kita sudah membayar secara kas, membayar hutang dan itu tulisnya secara kas, jadi masuk di kredit sebesar 3 juta rupiah.
Sip, kita lanjut ke transaksi nomor 8. Transaksi ke-8 ini sudah terima dari untuk membayar servis sebesar untuk minggu depan. Nah, kalau ini berarti masuknya itu adalah ke, bentar, ini pada tanggal 11 Januari. Nah, itu kasnya kan bertambah karena kita sudah menerima kas, kwitansi, ada kwitansinya. Dan untuk di kreditnya sendiri, itu akan eh, pendapatan diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka? Karena kita belum melakukan penyelesaian pada jasa yang kita tawarkan. Jadi pendapatan diterima di muka. Seperti itu. Sebesar 4 juta rupiah. Bisa les. Oke, lanjut ke transaksi nomor 9. Oke. Nah, di transaksi nomor 9 ini bukti pembayaran asuransi bengkel untuk 1 tahun secara tunai pada tanggal 13. Oke, kita tulis dulu 13 Januari. Oke, kita lihat lagi. Jadi ini membayar asuransi secara cash untuk 1 tahun. Jadi masuknya kemana? Jelas masuk ke asuransi dibayar di muka, di debit, dan juga kas di kredit. Kenapa asuransi dibayar di muka masuk debit? Karena itu adalah suatu hak perusahaan, jadi itu masuk aset di debit. Seperti itu. Senilai 2.400.000. Kita lanjut ke transaksi nomor 10. Dari transaksi nomor 10 itu ini bukti pembayaran. Oh, ini berarti kita membayar beban listrik. Oke. 15 Januari. Beban listrik itu masuk ke debit dan kasnya di kredit. Nah, alasan kenapa beban ini ada di debit itu karena beban ini kan sebenarnya ada di ekuitas, tapi karena beban ini mengurangi total ekuitas atau mengurangi laba ditahan, jadinya dituliskan di debit seperti itu. Sini kita bisa lihat 1 juta. Oke, lanjut ke transaksi nomor 11. Nah, transaksi nomor 11 ini pelunasan piutang atas jasa servis pada 5 Januari. Oke, ini sama kayak yang tadi ya guys, sama yang nomor apa tadi? Sama kayak nomor 6, transaksi nomor 6. Ini pada tanggal 20, sama kayak transaksi nomor 6 yaitu kasnya nambah di debit dan juga piutang usahanya di kredit sebesar 2 juta.
tanggal 5 dan oke, sip. Lanjut kita ke transaksi ke-12. Pelunasan hutang ke toko semua ada pada tanggal 2 Januari. Nah, ini mirip-mirip sama yang tadi. Ini pada tanggal 22. Ini juga sama seperti tanggal transaksi tanggal 7 ini. Jadi utang usahanya berkurang dan kasnya berkurang sebesar 2 juta. Oke, lanjut transaksi ke-13. Oke, ini transaksi ke-13. Bukti pembagian dividen untuk eh, penerima yaitu pemilik bengkel. Jadi di sini pada tanggal 25 Januari. Di sini bakal masuk di debit yaitu oke, maaf. Ini nampaknya saya ada kelewatan satu, yaitu saya ada kelewatan satu, yaitu dividen. Oke, awalnya kita akan tulis 1,5. Kita ada kelewatan satu, ini udah masuk. Oke, nah di sini dituliskan pembagian dividen kepada pemilik usaha periode Januari sebesar 3 juta secara cash, secara tunai, ya benar. Jadi di sini akan di debit akan dividen karena mengurangi ekuitas atau laba ditahan dan juga kas sebesar 3 juta rupiah. Ini dividen untuk pemilik. Oke, lanjut ke transaksi ke-14 yaitu maaf, transaksi ke-14 kwitansi pembayaran atas servis motor. Jadi ini adalah pendapatan, oh maaf, ini pada tanggal 27 Januari. Jadi itu ada kasnya nambah dan pendapatan sebesar 6 juta.
Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu transaksi ke-15, di mana ini adalah invoice penggunaan perlengkapan. Ya, ini adalah penggunaan perlengkapan. Jadi pada tanggal 30 Januari. Ini masuk apa? Jadi ini masuk yang namanya beban perlengkapan karena perlengkapannya terpakai dan perlengkapan berkurang di kredit sebesar 2 juta. Oke, jika udah semua, ini kita akan rapikan lebih dahulu. Kita akan rapikan dengan blok. Oh ya maaf. Untuk akun ini kita tinggal drag karena kita udah buat rumus if tadi di awal, tinggal drag seperti ini. Sudah selesai. Kita akan blok. Setelah blok kita akan border, all border. Oke, selesai. Jadi ini adalah jurnal umum. Adalah jurnal umumnya. Jurnal umumnya seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini gunanya kan untuk memecah yang namanya setiap akun berbeda-beda jumlah transaksi setiap akun. Jadi kalau kita masukin satu-satu itu bakal lama banget. Jadi kita pakai yang namanya eh, di insert, so, ya di insert yang namanya pivot table. Nah, kita pakai pivot table, table atau range-nya kita gunakan jurnal umum. Ini blok semua. Kita oke. Untuk ini sendiri apa namanya pivot table itu kita perlu akun, lalu debit, kredit, lalu keterangan. Kemudian kita pindah ke filter, jadi untuk mempermudah, jadi bisa dipilih seperti ini guys. Oke, maaf ini, nah buku besar, akun, kas, itu langsung seperti ini. Terus kita ganti di subtotal, menuju subtotal, lalu tabular form. Jadinya seperti ini. Sebentar. Bentar. Nampaknya ini ada kesalahan sedikit. Oke, kita ulang aja. Kita ulang.
Jadi masuk di insert, pivot table, table orange, jurnal umum, ini blok semua. Kita perlu tanggal, lalu debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, untuk akun sendiri kita pindah ke sini. Ini saya sedang bingung kenapa kok ini ada blank. Oke, ini nampaknya ada kesalahan. Ini coba saya isi terlebih dahulu. Oke, jadi lanjut, kita akan ke buku besarnya dulu ini. Saya akan delete karena nampaknya ada kesalahan. Oke, jadi kita bakal ulang lagi. Jadi pilih pivot table, lalu jurnal umum. Kita bakal blok ini semua. Klik oke. Nah, untuk buku besar itu kita butuh debit, kredit, keterangan, akun, dan juga tanggal. Nah, uh, untuk akun sendiri kita pindah ke filter supaya kita bisa langsung mengubah untuk kas sendiri seperti ini. Nah, karena ini masih berbentuknya jelek, kita bisa langsung ke desain, subtotal. Kita tidak do not show subtotal. Lalu untuk report layout kita show in tabular form. Yang tanggal tidak usah. Nah, jadi ini selesai. Ini adalah buku besar. Nah, tapi kan kita butuh yang namanya eh, saldo debitnya. Bukan seperti ini doang. Kita bakal masuk ke pivot table analyze. Kita ke calculated field. Nah, sini kita bakal sama dengan if buka tutup, if debit. Oh sorry, ini namanya bakal kita tulis saldo
debit. Untuk formula kita sama dengan kita menggunakan if, kita tutup if debit lebih besar dibanding kredit, di koma, berarti artinya kita debit dikurang kredit, di koma nol, tutup kurung. Kita oke. Nah, ini langsung jadi. Lalu kita juga perlu bikin untuk saldo kreditnya. Ini saldo. Rumusnya tuh sama, jadi if ke kurung, tapi perbedaannya cuma kebalik, jadi kredit lebih besar dibanding debit, titik koma, kredit dikurangin debit, titik koma, nol. Oke, nah sudah jadi. Untuk biar rapi, kita blok. Nah, ini biar kelihatannya rapi, kita putihin aja tulisannya. Nah, jadi saldonya seperti ini. Nah, untuk akun-akun lain itu gampang aja guys. Jadi tinggal di copy, yang diganti cuma ini. Nah, langsung aja piutang usaha. Nah, itu gunanya yang tadi. Nah, ini tidak ada karena saldonya udah selesai. Itu gunanya kenapa akun dimasukin di filter supaya kita eh, dipermudah untuk mengubah, untuk membuat buku besarnya, jadi tinggal ganti-ganti doang seperti ini. Ini tinggal kita klik satu persatu. Kalau bisa pastikan tidak ada yang kelewatannya. Supaya nggak kepanjangan, saya bakal geser di kanannya sedikit. Jadi tadi terakhir itu ada di asuransi dibayar di muka. Nah, ini kita masukin satu-satu. Akhir adalah dividen. Nah, jadi buku besar itu gini aja ya guys. Selesai, ini adalah buku besarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah neraca saldo. Neraca saldo ini menurut saya paling mudah. Sebenarnya sama kayak tadi, kita tinggal paste aja yang tadi. Cuma perbedaannya ini, kita tidak perlu menggunakan yang sama kayak ini. Jadi untuk eh, keterangan kredit ini nggak usah. Untuk akun kita pindah rows aja. Nah, sudah guys, ini adalah neraca saldonya, tinggal gini aja ini neraca. Nah, karena grand totalnya ini masih skip, kita harus manual ya kalau untuk ini ya. Tulis saja grand total. Sini kita menggunakan rumus sum.
Jadi ini tinggal di blok semua sampai sini. Terus digeser. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa total neraca saldonya itu balance. Nah, jadi sekian saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.